Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi Pak Widodo. Halo, selamat pagi Bu Novi. Bagaimana Pak Wid kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, baik-baik saja, bisa melaksanakan tugas biasa dengan Bapak Ibu. Alhamdulillah baik. Pak Widodo, izinkan saya hari ini mau melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah. Baik, Pak Widodo, pernahkah Bapak mengalami dilema etika, di mana suatu kondisi yang mengharuskan Bapak untuk mengambil keputusan di mana ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar? Ya, Bu Novi, sekolah itu kan banyak murid ya Bu ya, bahkan di sini itu sampai ratusan. Kita berharap itu kan semuanya baik-baik saja, tapi pasti ada satu dua yang istilahnya menjadi kerikil lah. Contohnya anak-anak, contoh di sini di tahun kemarin 20-an ya, 2020 ada 3 anak yang memang harus menjadi perhatian yang luar biasa. Dari 3 anak itu, kalau kita biarkan, itu menjadi dilema teman-teman yang lain. Tetapi di sisi lain, kalau tidak ditangani dengan serius, juga nanti di masyarakat juga nama kita jelek. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa mengambil suatu keputusan yang benar-benar anak-anak yang baik-baik terselamatkan, juga 3 anak itu juga terselamatkan dengan di bawah pengawasan kita sebagai pemimpin dan Bapak Ibu guru. Contohnya begini, dari 3 anak itu sering berbuat onar ya, usil dengan teman-temannya. Nah, kita sebagai pemimpin bagaimana? Kita pendekatan dengan orang tua, kita panggil bahan, kita dokumentasikan Bu ya, dokumentasikan pakai video ya, supaya orang tua itu tidak hanya percaya pada anak. Kadang-kadang kan hanya sepihak, tapi kalau kita punya bukti itu ya, orang tua akan lebih percaya. Itu pun tidak seketika itu anak-anak terus berubah total, enggak. Jadi sampai 1, 2, 3 kali. Nah, intinya harus sabar gitu. Contoh lain begini, ini masih fokus anak ya, anak yang suka membolos, artinya anak yang sering tidak masuk. Nah, itu yang sesuai dengan target kita kan tidak masuk 20 kali atau berturut-turut itu kan, kalau kita harus ada peringatan terus, bahkan bisa dikeluarkan di sekolah. Apakah itu harus kita laksanakan? Tidak juga. Kalau kita sesuai peraturan ya harus anak itu keluar, tapi kita juga harus menyelamatkan masa depan anak itu. Intinya kita harus mengambil keputusan, membuat suatu keputusan yang betul-betul tidak merugikan. Nah, tidak merugikan kita, bahkan bisa memotivasi anak. Misalnya begini contohnya, anak yang suka tidak masuk itu harus diberi kepercayaan, justru diberi kepercayaan. Contohnya dengan cara dia si anak itu diberi kepercayaan membawa buku absen, dia dibawa pulang Bu, caranya dibawa pulang. Jadi tiap pagi tugasnya anak itu mengabsen teman-temannya. Dengan begitu anak-anak itu dengan sendirinya akan rajin. Dia merasa bangga diberikan oleh ibu guru. Di sisi lain dia akan merasa harus berangkat karena ada tugas. Itu contohnya Bu ya. Jadi keputusan itu intinya jangan sampai kita
dirugikan dengan etika anak yang tidak baik. Di sisi lain, anak yang harus menjadi bimbingan kita itu akan lebih baik, jadi tidak ada masalah. Kita selamatkan istilahnya. Oh, gitu. Ya. Baik, Pak. Saya tertarik dengan kasus anak yang suka membolos tadi. Iya. Menurut Bapak, paradigma apa yang terjadi pada dilema etika tersebut? Kita tahu ada 4 ya Pak paradigmanya. Yang pertama individu lawan kelompok, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek dan lawan jangka panjang. Kira-kira anak yang bolos ya, kemudian Bapak memberi keputusan untuk memberikan buku absensi, tugas buku absensi pada anak agar mau Keadilan Bu. Iya. Jadi keadilan sampai anak yang rajin itu, wah, kok itu pemberiannya misalnya ya, anak rajin dan tidak rajin, wah hasilnya kok sama saja. Jadi keadilan itu harus ada supaya anak nanti yang suka membolos intinya bisa rajin juga, sehingga anak yang lainnya itu kan akhirnya bisa menyimpulkan, oh teman saya sudah berubah gitu ya. Iya, terima kasih Pak. Kemudian apakah ada unsur pelanggaran hukum dari keputusan yang Bapak ambil tadi? Secara aturan yang kita buat itu ada ya hukum tata tertib lah, katakan tata tertib. Sekarang ini misalnya kita ada anak yang melanggar, terus sesuai tata tertib dari peringatan tertulis, kemudian ada teguran 1, 2, 3, orang tua dipanggil, kita keluarkan. Itu ada pelanggar hukum, yaitu perlindungan anak Bu namanya. Sekarang tidak semudah mengeluarkan anak, karena kita bisa digugat karena hak untuk memulai pendidikan itu ada pada. Jadi pendekatan kita ya tadi, tetap kita pendekatan pada anak itu, pada orang tua, dan harus pandai-pandai membuat keputusan atau tugas yang benar-benar anak nanti bisa pelan-pelan bisa berubah mengikuti alur kita. Itu Bu ya. Iya Pak. Ya. Kemudian berdasarkan prinsip ya Pak. Jadi mengambil keputusan itu harus berdasarkan prinsip. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir atau mementingkan kepentingan orang banyak. Yang kedua berpikir berbasis peraturan atau sesuai dengan tugas dan kewajiban. Yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli atau memikirkan orang lain. Dari ketiga prinsip tersebut, keputusan yang Bapak ambil termasuk dalam mengambil prinsip yang Pikir pada yang pertama tadi. berbasis hasil akhir. Hasil akhir. Walaupun di awal kita itu mungkin istilahnya tidak sesuai peraturan ya, tapi nanti hasil intinya anak itu baik. Jadi kalau kita berpedoman pada peraturan saja ya nanti anak-anak juga kasihan ya Bu, makanya perlu pembimbingan dan hasil akhirnya nanti anak-anak bisa baik. Kira-kira dalam keputusan tersebut apakah ada yang salah atau memang sudah sesuai atau seharusnya diambil seorang pemimpin? Seorang pemimpin dalam keputusan ya tentu harus berpedoman pada peraturan, juga harus berpedoman pada masa depan anak itu ya, masa depan anak. Jadi intinya kalau di sekolah ya paling tidak kalau ada anak yang etikanya kurang baik jangan sampai merembet atau mengeluarkan pada teman yang lain, tapi harus kita hentikan. Ya. Kira-kira keputusan yang Bapak ambil tadi apabila dipublikasikan di media sosial atau di media cetak
Iya. Kira-kira apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak merasa malu atau bangga? Ini ya, justru kalau dipublikasikan ke media sosial dengan studi baik gitu. Jadi saya bilang tadi, di dalam sekolah dipastikan ada yang anak seperti itu. Ya, jadi kita tidak usah merasa malu atau egois atau merasa sekolah kita itu namanya tidak baik. Justru dengan keberhasilan menangani itu dipublikasikan mungkin akan menjadi model sekolah yang lain gitu. Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, siapa yang Bapak libatkan biasanya? Ini tentu semua harus terlibat, terutama pada misalnya katakan kelas 5 ya Bu ya, pertama ya harus guru kelas 5, ada guru-guru yang memang sudah secara psikologis, secara mental dan dewasa itu mungkin harus kita libatkan. Intinya semua dilibatkan, tapi pendekatan kan pertama yang lebih dekat dengan guru kelasnya masing-masing. Itu harus. Yang terakhir nih Pak, Ya, kira-kira apabila Bapak tadi nanti menemui dilema etika yang lain, apa yang akan Bapak lakukan? Di dilema etika tidak hanya pada anak, mungkin bisa pada bapak ibu guru, mungkin juga lingkungan sekolah. Itu prinsip-prinsip tadi Bu, keadilan, jangan sampai kita menyelesaikan masalah tidak harus yang kita selesaikan itu meninggalkan kita, justru kita menyelesaikan, kita rangkul itu akan lebih dekat. Jadi endingnya baik semuanya gitu ya. Jadi jangan sampai kita secara otoriter ya itu ya menyelesaikan masalah harus ini sesuai dengan peraturan, nanti endingnya si dianya malah nggak suka sama kita ya. Jadi sebagai pemimpin itu harus berbagai jurus harus kita lakukan, intinya selesai tapi hasilnya bisa berubah dengan baik, bisa terasakan dengan pemimpin sudah komunikasi baik, dengan bapak ibu yang lain juga baik gitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan pengalaman yang luar biasa. Lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Bu Ju. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Bu Ju? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Jumina, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya hari ini untuk melaksanakan wawancara tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan. Silakan. Ibu pernah mengalami suatu kasus atau masalah dan di mana Ibu mengambil keputusan itu. Oh ya, pernah mengalami masalah. Ya. Apakah Ibu pernah mengalami dilema etika? Dilema etika adalah suatu kondisi di mana Ibu harus mengambil keputusan yang di dalamnya mengandung dua hal yang sama-sama benar, mengandung dua nilai yang bertentangan tapi sama-sama benar. Pernah Mbak. Ya, ketika gedung kami di kelas 1, 2, 3 itu ada temuan di atas itu keropos karena dimakan rayap. Setelah disurvei ternyata memang benar gedung itu keropos semua. Nah, ketika itu juga terpikir saya, wah nasib anak-anak saya gimana kan gitu. Ketika itu pas ada pertemuan wali murid, sekaligus kita bahas kepada wali murid untuk kedepannya, karena tidak mungkin gedung itu saya gunakan untuk pembelajaran. Saya mengambil keputusan dengan musyawarah bersama wali murid. Satu opsinya adalah nanti dibuat SIP, pulangnya anak-anak agak siang. Tapi yang kedua, opsi yang kedua saya mau pinjam gedung kepada kepala desa Desa Papua. Namun yang disepakati oleh para wali murid menghendaki yang pinjam gedung
Karena bila menggunakan shift itu nanti anak-anak pulangnya siang, anak-anak kecapean Bu, jadi menggunakan gedung saja begitu. Kalau menggunakan gedung nanti otomatis anak-anak pembelajarannya kan sesuai waktunya, pulangnya juga tepat begitu. Nah akhirnya saya putuskan pinjam gedung gedung PKK lama di Desa Jatis Kapuan gitu. Oh iya. Ini ya Bu, kalau melihat dari 4 paradigma dilema etika, itu kan ada individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Menurut Ibu, kasus yang Ibu alami itu termasuk dalam paradigma yang mana? Jangka pendek dan jangka panjang Bu. Oh gitu. Jadi yang terbaik saat ini dan yang akan datang. Iya betul. Baik. Kemudian dalam pengambilan keputusan tentunya ada prinsip-prinsip. Ada 3 prinsip, yaitu yang pertama berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Kira-kira dari 3 prinsip itu dalam pengambilan keputusan itu menggunakan prinsip yang mana? Peduli, karena peduli memikirkan nasib anak-anak didik saya, dan juga yang tadi yang pertama apa? Berpikir berbasis hasil akhir. Oh iya, itu yang berpikir hasil akhir. Iya. Karena kedepannya biar anak-anak juga aman, pembelajaran juga berjalan dengan baik. Kira-kira apakah keputusan yang diambil itu ada unsur pelanggaran hukum? Saya kira tidak ada pelanggaran hukum. Karena apa? Karena kami kan sudah konsultasi. Saya ketika menemukan kerusakan itu, saya juga sudah lapor atasan. Terus saya tindak lanjuti dengan mengajukan proposal. Itu kan berarti saya tidak melanggar karena sudah mengajukan perbaikan. Untuk anak-anak, nasib anak-anak juga sudah saya musyawarahkan bersama wali murid. Dalam pengambilan keputusan tersebut, Ibu pihak-pihak yang terlibat, apakah Ibu melibatkan semua guru, semua wali murid dan masyarakat sekitar? Iya, tentunya melibatkan. Guru saya ajak berkomunikasi, saya ajak kerjasama. Alangkah baiknya bagaimana, itu sudah saya rembuk bersama Bapak Ibu guru. Kemudian saya bicarakan sama wali murid. Juga konsultasi sama kepala desa karena dalam hal pinjam gedung tadi. Demikian juga dengan atasan saya, pada Korwil juga saya konsultasi. Artinya Ibu sudah melakukan uji institusi, uji legalitas, dan juga kesepakatan bersama ya Bu. Iya. Kemudian bila keputusan tersebut dipublikasikan di media sosial atau menjadi viral, apa yang menjadi perasaan Ibu? Ya gimana ya. Kalau memang sudah aman, sudah legal, ya nggak apa-apa sih Ya, kayak apa-apa, gitu. ya. Berarti sudah keputusannya sudah diambil, sudah bagus, sudah melalui uji-uji, melalui langkah-langkah, dan tidak, yang penting itu berorientasi pada peserta didik. Oke, peserta didik yang paling utama. Keamanan dan keselamatan itu yang saya utamakan. Untuk rencana ke depan Ibu, misalnya ada kasus-kasus lain yang melibatkan dilema etika, apa yang Ibu lakukan? Ya tetap kita memang musyawarahkan dulu kepada keluarga besar SD 2 Jatis Kapuan, terutama kepada Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, dan juga pemerintah saya. Itu kita rebut bersama. Terima kasih atas sharing yang luar biasa ya Bu, ilmu yang luar biasa. Lain kali boleh bertemu kembali. Terima kasih Bu Jum.